Halo, assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Teman-teman, kita akan membahas buku Bahasa Indonesia kelas 4 ya. Ini SPS terbitan Erlangga dan sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Oke. Kali ini saya akan membahas Ayo Berlatih yang ada di halaman 59 ya. Kita baca dulu. Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 1-3. Ayo budayakan membaca buku. Minat membaca buku masih sangat minim. Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca. Salah satunya diciptakannya buku elektronik atau buku digital. Buku elektronik sering disebut e-book. Kita dapat membaca e-book hanya menggunakan telepon pintar. Keunggulan dari e-book tersebut bentuknya ringkas dan praktis. Akan tetapi, buku jenis ini memerlukan daya listrik. Jika baterai telepon pintar habis, e-book tidak bisa dibaca. Selain itu, jika terlalu lama menggunakan telepon pintar, kesehatan mata dapat terganggu karena radiasi yang dipancarkan. Minat baca diharapkan meningkat dengan adanya buku cetak dan buku elektronik. Kita harus membudayakan membaca buku di sela-sela aktivitas kita. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh, misalnya saat kita membaca buku yang berisi budaya-budaya di Indonesia, kita menjadi tahu budaya-budaya lain yang ada di luar lingkungan kita. Lalu pertanyaannya, nomor 1, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan isi teks di atas. Yang A, apa topik yang dibahas pada keseluruhan teks? Jadi topik yang dibahas tadi adalah tentang minat baca ya. Lalu yang B, menurutmu apa kesamaan antara buku elektronik dan buku cetak? Sama-sama dapat menambah wawasan ya. Itu kesamaannya buku elektronik dan buku cetak. Keduanya sama-sama dapat menambah wawasan kita. Lalu bagian C, apakah kamu setuju bahwa gemar membaca dapat meningkatkan kecerdasan? Jelaskan alasanmu. Ya, ini teman-teman bebas menjawabnya ya. Nah, teman-teman bisa menjawab seperti ini. Iya, saya setuju karena kita bisa mendapat pengetahuan baru dari membaca. Lalu nomor 2, apa makna kata digital dalam teks di atas ya? Digital ini maknanya berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu dan berhubungan dengan penomoran. Lalu nomor 3, lengkapi tabel berikut berdasarkan isi teks di atas ya. Jadi kita diminta menentukan jenis paragraf, ide pokok, dan ide pendukungnya. Untuk paragraf pertama, jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif ya. Ide pokoknya, minat membaca buku masih sangat minim, sedangkan ide pendukungnya, yang pertama, banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca. Yang kedua, diciptakan buku elektronik atau buku digital untuk meningkatkan minat baca. Lalu paragraf kedua, itu jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif. Ide pokoknya, buku elektronik sering disebut e-book. Ide pendukungnya yang pertama, kita dapat membaca e-book hanya menggunakan telepon pintar. Lalu yang kedua, keunggulan e-book bentuknya ringkas dan praktis. Paragraf ketiga, jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif. Ide pokoknya, minat baca diharapkan meningkat dengan adanya buku cetak dan buku elektronik. Lalu ide pendukungnya yang pertama, membudayakan membaca buku di sela-sela aktivitas, dan yang kedua, banyak manfaat dari membaca buku ya. Itu ya teman-teman pembahasan kita Ayo Berlatih yang ada di halaman 59. Kita akan lanjutkan membahas Ayo Berlatih yang ada di halaman 62 ya. Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 1-3. Andi merupakan anak yang sangat energik. Orang tuanya menyalurkan energi anaknya tersebut dalam bentuk aktivitas positif. Setiap minggu, Adi diajak ayahnya untuk lari pagi. Seringkali Andi berlatih lari dengan perhitungan waktu. Semakin lama kebiasaan lari pagi yang awalnya seminggu sekali berubah menjadi seminggu 2 kali. Andi sangat senang sekali berlari, terutama saat ia berhasil lari jarak 100 meter.
sesuai waktu yang ditentukan ayahnya. Ayahnya pun selalu menyemangati Andi saat anaknya jenuh. "Ayo, kamu pasti bisa," ucap ayah menyemangati. Kebiasaan tersebut membuat Andi ingin sekali menjadi seorang atlet lari profesional. Ia semakin sering latihan berlari dan mengikuti beberapa lomba lari di daerahnya. Tidak jarang, ia berhasil menjuarai beberapa perlombaan yang diikutinya. Pertanyaannya nomor 1, tulislah kalimat ajakan yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, kalimat ajakannya yang ini ya, "Ayo, kamu pasti bisa." Nih, ayo kamu pasti bisa. Kalimat ajakan itu yang diawali dengan ayo atau mari ya. Lalu nomor 2, temukan kata tidak baku pada teks tersebut, perbaiki menjadi kata baku, carilah maknanya dalam KBBI. Nah, dari paragraf ini kata tidak bakunya tadi yang pertama adalah aktivitas menggunakan F ya. Yang benar kata bakunya aktivitas itu menggunakan V. Makna katanya kegiatan ya. Lalu kata tidak baku yang kedua itu atlet ya, menggunakan I. Harusnya kata baku yang benar menggunakan E, atlet ya. Makna katanya adalah olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan dan pertandingan. Nomor 3, garis bawahilah 4 kalimat tidak efektif dalam teks tersebut. Oke, nomor 3, garis bawahilah 4 kalimat tidak efektif dalam teks tersebut. Nah, kita diminta untuk menggarisbawahi 4 kalimat tidak efektif ya. Ini yang pertama, kalimat tidak efektif yang pertama ini orang tuanya menyalurkan energi anaknya tersebut dalam bentuk aktivitas positif ya. Nah, ini aktivitas kalimat kata tidak baku, maka kalau ada kata tidak bakunya berarti itu kalimat bukan kalimat efektif ya. Lalu Andi sangat senang sekali berlari, terutama saat ia berhasil lari jarak 100 meter sesuai waktu yang ditentukan ayahnya. Ini kalimat tidak efektif yang kedua. Kenapa tidak efektif? Karena di sini sudah ada sangat, di sini masih ada sekali. Harusnya cukup Andi sangat senang berlari atau Andi senang sekali berlari ya, nggak usah dipakai dua-duanya. Andi sangat senang sekali berlari. Nah, sudah ada sangat, ada sekali lagi. Ini jadi tidak efektif. Lalu yang kalimat ketiga, ayahnya pun selalu menyemangati Andi saat anaknya jenuh. Nah, ini sudah ada ayahnya, di sini pakai anaknya lagi, harusnya nggak perlu anaknya lagi ya. Cukup ayahnya pun selalu menyemangati Andi saat jenuh ya. Jadi ini tidak efektif. Lalu kalimat tidak efektif yang keempat, kebiasaan tersebut membuat Andi ingin sekali menjadi seorang atlet lari profesional. Karena atlet ini tidak baku, maka ini kalimat tidak efektif ya. Oke, kita lanjutkan satu latihan lagi yang ada di halaman 66 ya. Ayo berlatih, hubungkan pernyataan berikut dengan kata yang sesuai. Oke, kita mulai. Nomor 1, hubungkan pernyataan berikut dengan kata yang sesuai. Proses tanya jawab yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Nah, tanya jawab untuk memperoleh informasi ini adalah wawancara ya. Lalu orang yang ditanya saat proses wawancara namanya narasumber. Daftar pertanyaan daftar yang dibuat sebelum melakukan wawancara. Nah, ini namanya pertanyaan ya. Lalu nomor 2, berilah tanda centang pada kalimat tanya yang benar sesuai dengan fungsinya. Berilah tanda silang pada kalimat tanya yang tidak sesuai dengan fungsinya. Tuliskan perbaikannya apabila kamu menemukan kesalahan kalimat tanya. Oke, ini ada kalimat tanya ya. Kita diminta memberi centang dan silang ya. Nomor 1, apakah tempat Anda dilahirkan? Nah, ini salah. Harusnya yang benar, di manakah tempat Anda dilahirkan? Lalu nomor 2, kapankah Anda memulai karir sebagai penari tradisional? Ini udah benar, jadi tanda centang ya. Nomor 3, siapa tokoh budaya yang Anda idolakan? Udah benar juga, tanda centang. Di mana perasaan Anda saat berhasil meraih penghargaan? Nah, ini salah ya. Harusnya untuk menanyakan perasaan bukan pakai di mana, tetapi bagaimana perasaan Anda saat berhasil meraih penghargaan. Lalu nomor 5, bagaimana keadaan Anda setelah mengalami cedera saat turnamen itu? Ini udah benar. Nomor 6, berapa keinginan Anda setelah pulih dari cedera? Ini salah ya, harusnya bukan berapa tapi apa keinginan Anda setelah pulih dari cedera. Lalu nomor 3, bagian awal dan akhir saat menulis laporan hasil wawancara berturut-turut adalah, nah bagian awal wawancara itu adalah latar
belakang, dan bagian akhirnya adalah kesimpulan ya. Jadi untuk nomor 3 jawabannya latar belakang dan kesimpulan. Oke, itu ya teman-teman pembahasan kita. Ayo berlatih ya, dari halaman 62 ya, 62 sampai 66 ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.